Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Kemarin ada seorang jemaah bertanya, Ustadz, seseorang wafat, dia ini kebetulan hartanya banyak dan dia belum menikah. Maka kalau belum menikah maka dia tidak punya istri, istrinya tak ada. Kemudian keturunan juga pasti nggak ada, keturunan nggak ada karena dia belum menikah. Tapi hartanya banyak. Dia punya ayah, ini ayah, ini ibu. Ibunya meninggal udah. Jadi punya ayah dan ya kan, dia punya yang wafat ini punya saudara dan saudari. Satu saudara dan satu orang saudari. Jadi pertanyaannya, bagaimana ketentuan warisnya Ustadz? Berapa bagian yang didapat saudara dan saudari? Berapa bagian yang didapat oleh ayah? Ini pertanyaan dari seseorang jamaah. Jadi siapa yang dapat warisan? Jadi yang dapat warisan pada posisi ini adalah ayah. Adapun saudara tidak dapat warisan. Adapun saudari juga tidak dapat warisan. Disebabkan apa Ustaz? Kenapa saudara tak dapat? Kan saudara kandung, mayat tak punya anak, tak ada keturunan. Tetapi di sini ada ayah. Ayah ini berada pada urutan kedua. Kalau ketentuan asoba itu, ini pertama, ini bunua, mereka yang berada di bunua, ya keturunan furu. Kemudian ayah ini berada di golongan kedua, yaitu ubuwah. Kalau anak-anak tadi bunua, adapun ayah ubuwah. Jadi adapun saudara-saudari, mereka berada di ukhuwah, golongan ukhuwah. Maka golongan ukhuwah ini berada di golongan ketiga. Golongan ukhuwah dapat warisan kalau golongan bunua, ini bunua tadi ya, bunua tidak ada, dan golongan ubuwah tidak ada, maka saudara yang berada di golongan ukhuwah bisa mendapatkan bagian waris dengan cara asoba, baik asoba bil ghairi atau asoba bin nafsi. Maka dalam pertanyaan ini, ayahlah sebagai pewaris tunggal dan ayahlah mengambil seluruh aset dari keturunannya ini, yaitu mayat ini adalah anaknya si ayah, gitu kan? Karena gambarannya, kalau ini seandainya mayat ini sudah, kita anggaplah dia adalah anak pertama, ya kan? Sangat adil. Bagaimana keadilan ini ya? Kalau kita gambarkan, ilustrasikan, ini anak pertama si ayah, ya kan? Dengan anak pertama si ayah wafat, masih lajang, masih bujang, belum kawin, nggak ada keturunan. Kemudian saudara ini anak si ayah juga, ini anak si ayah, ini juga anak si ayah, yang saudari juga anak si ayah. Kebetulan ini masih kecil. Jadi yang dapat warisan ayah, karena ayah yang menanggung mereka, kan? Ayah yang menanggung saudara dan saudari ini, gitu kan? Ini adalah kewajiban nafkah untuk ayah. Jadi wajar, sangat adil Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bukan maha adil, siapa lagi, gitu kan? Maka ayah mengambil seluruh aset mayit dan ayah yang menanggung ketentuan atau nafkah saudara-saudari si mayit yang masih kecil ini. Gitu gambarannya, gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertanyaan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Jadi sahabat Al-Qari semua yang kebetulan kasusnya sama seperti ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di ahli keluarga. Jadi apabila video ini bermanfaat dan berguna, silakan like, share, dan subscribe.
Namun apabila tidak suka dan video ini tidak bermanfaat, maka boleh dislike dan jangan subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.